Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini Ibu akan mulai menjelaskan tentang materi pertama kita, yaitu bab 1 bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma. Jadi Ibu tidak jelaskan sekaligus ya, Ibu jelaskan per sub-sub. Nah, yang pertama yang Ibu ingin jelaskan itu adalah bilangan berpangkat. Jadi, di file yang pernah Ibu kirimkan sama kalian, di situ ada bagian A itu adalah bilangan berpangkat. Nah, di sini Ibu sudah rangkum sifat-sifatnya. Yang ditulis di file itu cuma ada 5 sifat, tapi sebenarnya ada yang sifat ke-6 dan ada yang sifat ke-7. Nah, kalian kan sudah pasti tahu kan yang mana itu bilangan berpangkat. Jadi, bilangan berpangkat itu misal seperti ini. A berpangkat 2 itu artinya A dikali A. Kalau A berpangkat 3 artinya A kali A kali A. Jadi berapa pangkatnya di situ, segitu juga yang kita tuliskan. Nah, untuk sifat yang pertama di sini A berpangkat M dikali A berpangkat N. Jadi kalau di matematika itu kalian dapatkan titik, itu artinya adalah perkalian. Jadi A berpangkat M ditambah A berpangkat N itu sama dengan A berpangkat M ditambah N. Jadi ingat, kalau perkalian pangkatnya ditambah. Terus sifat yang kedua, A berpangkat M dibagi A berpangkat N sama dengan A berpangkat M dikurang N. Jadi ingat, kalau perkalian pangkatnya dijumlah, kalau pembagian pangkatnya dikurang. Kemudian sifat yang ketiga, A berpangkat M dikali A berpangkat M kemudian berpangkat N. Jadi kalau kalian misalnya dapat nanti bentuk seperti ini, itu sama dengan A berpangkat M kali N ini. Kemudian yang keempat, A kali B berpangkat M itu bisa kita urai menjadi A berpangkat M, B berpangkat M. Jadi ini masing-masing kita pangkatkan. Kemudian yang ini juga sama, kita masing-masing pangkatkan A berpangkat M, B berpangkat M. Kemudian sifat yang keenam, kalau kalian dapatkan A berpangkat 0, apapun yang berpangkat 0 itu pasti sama dengan 1. Mau 1000 berpangkat 0, mau 99 berpangkat 0, pasti hasilnya sama dengan 1. Kemudian kalau A berpangkat 1 itu sama dengan angka itu sendiri. Nah, Ibu lanjut ke contohnya. Nah, di sini ada beberapa contoh yang sudah Ibu rangkum. Nah, misal contoh yang pertama, A berpangkat 3 dikali A berpangkat 5. Jadi Ibu bilang tadi apa? Kalau misal dia perkalian, jadi pangkatnya dijumlah. Jadi A berpangkat 3 ditambah 5 sama dengan A berpangkat 8. Nah, kapan pangkatnya tidak bisa dijumlah? Ketika kita punya soal seperti ini. A berpangkat 3 dikali B berpangkat 5. Nah, ini pangkatnya tidak bisa dijumlah. Kenapa? Karena ini bilangan yang ini dia berbeda. Dia bisa dijumlah kalau ini sama. Tapi karena ini berbeda, maka tidak boleh dijumlah. Jadi kita cuma bisa langsung tulis A berpangkat 3, B berpangkat 5. Jadi berdekatan seperti itu. Kemudian contoh yang kedua, A berpangkat 7 per A berpangkat 2. Karena ini pembagian dan ininya sama, bilangannya sama, maka pangkatnya kita kurang. 7 dikurang 2 sama dengan 5. Kemudian yang ketiga, A berpangkat 2, B berpangkat 3, berpangkat 5. Jadi itu sama dengan, ini masing-masing kita kalikan dengan sini. Ini mewakili sifat yang ke ini. Nih, sifat yang ketiga. Misal ada bentuk seperti ini. A berpangkat 2 berpangkat 5 itu sama dengan A berpangkat 2 kali 5, 10. Nah, sama halnya dengan yang ini. Ini ada A berpangkat 2, ada B berpangkat 3. Nah, ini kan dia berbeda. Makanya kita kali satu-satu dengan pangkat 5 ini. Jadi A berpangkat 2 kali 5, B berpangkat 3 dikali 5 ini.
Jadi A berpangkat 10 karena 2 kali 5, B berpangkat 15 karena 3 kali 5. Kemudian contoh yang terakhir, A berpangkat 3, B berpangkat 5 kali C. C sebenarnya di sini ada pangkat satunya, tapi karena kalau pangkat 1 kan dia sama saja dengan bilangan itu sendiri kan, makanya Ibu tidak tulis pangkat satunya. Per A, B pangkat 2, D pangkat 2, kemudian berpangkat 4. Nah, kalau misalnya kalian dapat soal yang bentuknya seperti ini, kalian tidak usah dulu kalikan dengan pangkat 4-nya. Kalian cari saja mana yang sama di sini. Nah, coba lihat yang sama itu ada A dan ada B. C dan D kan tidak ada, makanya dia tetap. Nah, A, coba lihat di sini ada pangkat 3, sini ada pangkat 1. Nah, ini pangkat berarti 3 dikurang 1 kan? Karena sifat pembagian itu pangkatnya dikurang. Jadi 3 dikurang 1. Untuk B, 5 dikurang 2. C-nya tetap, D-nya juga tetap. Kenapa? Karena dia tidak punya teman dan masing-masing sudah pangkat positif, makanya tidak dikasih pindah. Nah, A 3 kurang 1, 2. B 5 kurang 2, 3. C-nya tetap. Nah, setelah bentuknya seperti ini, kita baru bisa kalikan dengan pangkat 4. Sama kayak cara tadi yang ini, yang ketiga, contoh ketiga. Jadi A berpangkat 8, 2 kali 4 kan 8. B berpangkat 12, 3 kali 4, 12. C 1 kali 4, 4. D 2 kali 4, 8. Jadi ini hasilnya.